على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وإحلام. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية القبول وتمام كل سؤل ومامول إلى حضرة سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام، خصوصا إلى سيدتنا خديجة الكبرى أم المؤمنين وسيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ سمان المدني وسيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري وسيد الشيخ محمد زين بن عبد الغني السقنبل مشايخنا ومعلمنا والدنا وأمهاتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين، وخصوصا إلى جميع مشايخنا في مدينة الزبيد أن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا وعلى ذرياتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم أسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية صالحة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي وفقنا وأرشدنا لحضور في هذا المجلس للتعلم والتعليم، ورفع بالعلم أناسا وأذل بالجهل آخرين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد نبي الرحمة وشفيع الأمة مبلغ الرسالة والنبوة، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم العزيز العليم عدد كل حرف كتبه يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عنا وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada awal mula malam hari ini, yaitu di waktu maghrib, Allah Subhanahu wa ta'ala tuntun mulut kita, Allah ta'ala mudahkan lisan-lisan kita untuk mengucapkan kalimat mulia, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tuntun mulut kita di dalam membaca wirid salat maghrib sehingga kita mengamalkan daripada amalan daripada salafun as-salihun. Mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan mereka dan dihimpunkan serta dikumpulkan bersama mereka nanti di akhirat di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, atas para keluarga, sahabat, kerabat dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Daripada salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah diberikan kepada kita adanya bulan Ashhuril Hurum atau bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna haram di sini bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang istimewa. Salah satu daripada Ashhuril Hurum ini adalah bulan yang sudah kita masuki ini, adalah bulan
bulan Rajab. Kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan bulan Rajab ini mampu kita perbaiki daripada bulan-bulan sebelumnya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih kita di dalam membahas tentang masalah fiqih di dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Di antaranya yang sedang kita bahas adalah syarat-syarat sehat, syarat-syarat sahnya berjamaah, baik di dalam masjid ataupun di luar masjid. Syarat yang pertama adalah makmum tidak boleh berdiri di depan imam. Jadi tidak boleh makmum lebih maju posisinya daripada imam. Baik itu menggunakan tumit, yang terhitung adalah tumit ketika berdiri, ataupun menggunakan samping sebelah kanan atau sebelah kiri ketika dia sedang berbaring, ataupun menggunakan kepala yang terhitung ketika bertelentang, ataupun terhitung menggunakan tempat duduknya ketika dia salat duduk. Jadi tidak boleh, itu syarat yang pertama. Kemudian cara berdiri di dalam salat berjamaah pun sudah dijelaskan, ketika berkumpul laki-laki atau berkumpul laki-laki dengan perempuan, dan bagaimana shaf perempuan pun sudah dijelaskan. Sekarang kita masuk masalah menarik seseorang di dalam salat. Jadi ini disunatkan menarik orang yang di shaf di depan kita. Menarik di sini disunatkan dengan 5 syarat. Yang mana yang pertama adalah bahwa yang ditarik ini adalah orang yang merdeka. Jadi ketika kita datang ke dalam shaf, shafnya sudah penuh. Bagaimana yang kita lakukan? Apakah kita memaksakan diri untuk masuk di tengah-tengah shaf yang sudah penuh tadi? Tentu itu tidak baik. Kalau kita memaksakan diri, ujar orang Banjar, kita bakajal di situ. Nah, itu bakajal kita. Kada pas kayak itu. Maka apa yang kita lakukan? Maka sholatlah kita di belakang orang. Takbir kita di belakang orang, takbiratul ihram. Sesudah itu baru kita boleh menarik orang. Tujuan menarik tadi supaya yang sholat di belakang ini tidak sendirian. Syarat menarik ada 5. Yang pertama adalah ayyakunal majruru hurran, bahwa yang ditarik ini adalah orang yang merdeka. Jadi budak atau hamba tidak boleh ditarik, karena hukumnya adalah seperti barang. Karena di dalam Islam tidak ada taklif, pemberatan yang menyulitkan kita. Jadi kadang-kadang mengalihi banar. Misalnya kita dalam perjalanan ada air kemarin kan, untuk kita gunakan untuk minum. Apakah dipaksakan ketika masuk waktu untuk kita gunakan beristinja, untuk kita gunakan apalagi berwudu? Tidak. Maka boleh bertayamum. Bahkan ketika ada air dijual pun, kalau memang uangnya kita perlukan untuk makan, maka tidak perlu kita membeli air. Boleh bertayamum. Atau kita punya uang banyak, pian membawa duit banyak, misalnya katakanlah banyak, pian membawa duit 10 juta, 20 juta, 30 juta, katakan lagi banyak dari itu 50 juta. Sapa dan nukar banyu untuk berwudu. Tapi biasanya air yang dijual ini harganya 1 galon besar itu 7.000 atau 10.000. Waktu itu dijual dengan harga di atas harga standar, dijualnya 20.000 atau 30.000. Apakah wajib pian menggunakan duit tadi untuk membelinya? Karena duit pian tadi 50 juta ada. Kada wajib. Kenapa? Karena di luar harga standar. Jadi kada ada pemberatan di dalam agama. Karena kita ada duit, terpaksa nukar, padahal harga biasanya 10.000, ditukar jadi 20.000. Tidak. Jadi tidak ada pemberatan. Syarat yang pertama di dalam menarik ini, bahwa yang ditarik itu adalah orang merdeka. Kenapa tidak boleh menarik budak? Karena kalau ini kita tarik, mundur inya. Kemudian kakinya ini anggap aja lah tersangkut batisnya di sejadah. Kemudian budak tadi gugur, lalu patah kakinya. Itu. Dihitung harga budak itu, seandainya misalnya harganya 20 juta.
Ketika kakinya tidak ada maka hilang setengah harga karena bekerja tidak maksimal lagi, berarti 10 juta harganya hilang, maka kita diberatkan dengan 10 juta. Oleh sebabnya dalam agama tidak ada memberatkan kita bahwa kita harus menarik orang budak tadi yang bakalan merugikan kita. Jadi agama lebih berhati-hati. Oh, kalau statusnya budak jangan ditarik. Kalau pina batisnya patah pas kita tarik kena kita nang karugian pulang. Maka itu dalam Islam tidak ada yang memberatkan seperti itu. Atau karena nanti bermasalah dengan petuannya yang tidak diizinkan. Nah, di satu sisi dia ingin menjalankan sunnah bahwa ditarik ini membantu yang menarik sunnah, akan tetapi tuannya tidak mengizinkan. Berbicara di dalam sholat kada bisa petuanannya, selesai sholat bermasalah dia dengan petuanannya disariki. Jadi kada membuat permasalahan di dalam syariat Islam yang begitu indah. Jadi tidak disarankan menarik seorang budak. Kalau pindah ditarik misalnya kita tarik di belakangnya, terabah orangnya. Nah itu kemudian karena dia salat dalam keadaan mungkin mengantuk, lalu takajud, terabah, lalu gugur tadi geger otak. Harga 20 juta kada berharga lagi. Kenapa? Karena gila budaknya, karena manfaatnya tidak ada lagi. Lalu turun harga, menggantilah kita dengan dokumen yang ada, misalnya nota pembeliannya 20 juta, kita mengganti. Nah maka tidak dianjurkan menarik seorang budak. Jadi 5 syarat, salah satunya yang ditarik adalah budak. Kemudian ayyakuna adadu shaffil majruri minhu aktsara minasnain, bahwa bilangan shaf yang ditarik di depan kita itu orangnya tidak kurang dari 2 orang, harus lebih banyak dari 2 orang. Nah itu lebih banyak dari 2 orang. Ini dicontohkan ini seandainya sholat berjamaahnya dalam musola yang kecil. Nah, itu lalu musolanya kecil, cukup hanya beberapa orang. Shaf pertama 5 orang, boleh ke menarik? Boleh, karena sekurang-kurang yang di depan itu sudah ada 3 orang. Kemudian yang ketiga ayyadhunna muwafaqatal majrur, bahwa kita meyakini yang ditarik ini kada bakalan sarik lawan kita. Nah itu, jadi jangan sampai mengerjakan sunnah, menjaga terus silaturahim wajib, jangan sampai mengerjakan sunnah menyebabkan yang wajib ketinggalan atau sampai nang wajib bermusuh-musuhan. Nah ini karena dia ini adalah seorang pemimpin, dihormati. Orang-orang yang termasuk daripada orang yang kepala ganal misalnya, orang yang berkedudukan besar, ketika ditarik tersinggungnya dari sap di muka. Oh, jadinya harusnya yang ditarik lain unda, nang lain nang ditarik, orangnya kada hakon. Bila kita meyakini orang ini kada hakon ditarik, nah, maka kada usah ditarik. Nah itu. Kemudian yang ketiga, atau orang ini sedang ada permasalahan dengan kita, nah, itu, atau orang ini sedang dalam keadaan bersedih, mungkin dia mudah tersinggung atau dia dalam keadaan marah, maka jangan ditarik ketika dia sedang sholat. Ayyakunal jarru fil qiyam, yang syarat yang keempat bahwa menarik ini dalam keadaan berdiri. Jangan kita takbir, kita kan masbuk, orang sedang dalam keadaan tahiyat awal atau duduk antara 2 sujud, kemudian kita takbir Allahu Akbar, langsung kita duduk antara 2 sujud. Dalam duduk antara 2 sujud kita menarik yang di depan kita, jangan. Ditunggu dulu, berarti kita tetap sholat sendirian di belakang, duduk antara 2 sujud, kemudian sujud yang kedua, lalu naik ke rakaat selanjutnya. Sesudah yang di depan kita berdiri bersama imam, hanyar boleh ditarik tadi. Jadi menarik harus dalam keadaan berdiri. Ayyakuna ba'da ihramil jar, karena kesulitan juga nanti bagaimana dia hendak, orang tadi hendak mundur, kenapa kada bisa mundur, ini lagi duduk. Nah berarti mundur, kayak mundur karena dalam keadaan duduk antara 2 sujud, atau dalam keadaan tasyahud kada mungkin juga ditarik. Kemudian yang kelima, syarat yang terakhir, ayyakuna ba'da ihramil jarri, bahwa sesudah ihram kita. Jadi kita yang menarik ini harus takbiratul ihram dulu. Jangan sampai orang yang sedang sembahyang di dalam shopnya kita tarik mundur ke belakang.
lalu dia sendirian, jangan. Tapi kita sorangan dulu, sorangan. Allahu Akbar, salat sendirian di belakang, baru boleh menarik orang sesudah takbiratul ihram. Kemudian syarat salat berjamaah yang kedua. Masalah menarik tadi masih masuk dalam pembahasan yang pertama, dalam berdirinya makmum di belakang imam. Kemudian syarat berjamaah yang kedua, ayya'lamal ma'mum intiqalal imam, bahwa si makmum mengetahui perpindahan imam. Imam ruku kita tahu, kemudian imam sujud kita tahu, imam i'tidal kita tahu, imam duduk antara dua sujud kita mengetahuinya. Bagaimana cara mengetahui imam tadi? Biru'yatin, dengan melihat. Nah, boleh jadi kita melihat karena posisi kita di belakang imam. Boleh jadi posisi kita tidak melihat imam, atau sama'i muballighin, mendengar daripada suara. Nah, itu jadi tidak mesti harus mendengar. Boleh jadi tertutup, misalnya perempuan, antara perempuan dan imam tertutup oleh pembatas laki-laki dan perempuan, tertutup oleh kain. Maka tidak disyaratkan bagi perempuan melihat, tapi cukup mendengar suara daripada imam atau suara daripada muballigh, seperti yang ada di Masjidil Haram. Allahu Akbar jar imam, Allahu Akbar jar mubalighnya. Nah itu Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, itu muballigh. Nah itu jadi tidak disyaratkan kita melihat bila tidak mampu melihat, atau melihat orang yang berpindah di depan kita yang melihat dengan perpindahan imam. Kama qala sahibu Safwatuz Zubat, sebagaimana dikatakan oleh pengarang kitab Safwatuz Zubat, wa syartu ilmuhu bi'af'alil imami bi ru'yatin aw sam'i tabi'il imami, dan disyaratkan di dalam salat berjamaah mengetahui kita dengan pekerjaan imam, baik itu dengan melihat atau mendengar orang yang mengikuti imam, atau dengan melihat dan mendengar orang yang mengikuti imam. Karena mampu melihat imamnya, melihat saf yang bersambung kepada si imam. Jadi itu merupakan syarat di dalam salat berjamaah, kita melihat imam. Jadi tidak sah kalau kita tidak melihat imam dan tidak mendengar daripada suara si imam tadi. Kemudian syarat yang ketiga, ayyanwiyal ma'mumu al-qudwata awil jamaah awil ma'mumiyah, bahwa si makmum ini berniat untuk mengikuti imam di dalam sholatnya, atau dia berniat berjamaah, atau dia berniat untuk menjadi makmum. Imam yang di depan, makmum yang di belakang. Jadi boleh tiga niat, salah satu daripada tiga niat. Bila kada berniat menjadi makmum, maka dia berniat aku sholat di belakang imam, mengikut. Nah, mengikut boleh, niat mengikuti imam. Atau dia tidak menyebut mengikuti imam, tapi dia berniat berjamaah bersama imam, maka sudah boleh pula. Atau tidak dia berniat berjamaah kan, tetapi dia berniat makmuman, menjadi makmum lillahi ta'ala, maka juga boleh. Jadi tiga, pilih yang mana yang paling nyaman pian. Ingat, boleh niat mengikut, aku sholat di belakang imam mengikut, aku sholat fardhu isya mengikut. Nah itu sudah boleh, maksudnya mengikut kepada imam. Atau dia berniat salat berjamaah, aku berniat salat aku mengerjakan salat fardhu isya berjamaah, sudah cukup. Atau berniat menjadi makmum, maka cukup pula, pilihlah salah satu daripada tiga niat tersebut. Falau taba'a imamahu bila niyatin fi ruknin wa tala intidharuhu batalat salatuhu, seandainya si makmum mengikuti imam tanpa niat pada satu rukun dan waktunya sudah terhitung lama. Maksud terhitung lama ini adalah sekira-kira tercukupi mengerjakan satu rukun. Sujud sempat waktu itu sudah, seandainya waktu sujud, atau ruku sempat, kada berniat masih kita. Nah itu, maka batalat salatuhu, batallah salat si makmum tadi.
Jadi berniat menjadi makmum tidak perlu di takbiratul ihram karena tidak termasuk dalam syarat-syarat di dalam takbir kemarin. Syarat takbir qasad ta'arud ta'yin, usolli fardha al-zuhri. Nah itu. Maka boleh berniat makmum sesudah Allahu Akbar, baru berniat dalam hati sesudah takbir menjadi makmum boleh. Atau ketika membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda, berniat dalam hati menjadi makmum juga cukup sudah niat itu. Maka seandainya kita mengikuti imam tanpa berniat menjadi makmum, maka batalah salat kita. Faniyatu wajibatun 'alal ma'mumi dunal imam. Maka niat wajib bagi si makmum, bukan wajib bagi si imam. Jadi imam tidak wajib berniat menjadi imam, akan tetapi makmum wajib berniat sebagai makmum. Itu perbedaan antara imam dan makmum. Apa perbedaan antara imam dan makmum? Salah satunya adalah makmum wajib berniat, sedangkan imam tidak wajib berniat menjadi imam. Makmum wajib berniat menjadi makmum. Illa fi arba'i salawatin, kecuali pada 4 salat. Fatajibu 'alal imami, maka wajib pula bagi imam untuk berniat. Wahia, salah satu yaitu 4 salat tadi, al-jumu'atu, salat Jumat. Kenapa salat Jumat wajib berniat? Karena dia berjamaah. Salat Jumat tidak bisa salat sendirian kita. Wajib ada imam, wajib ada makmum, ada khatib. Dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i. Jadi ada syarat seperti itu. Oleh sebabnya si imam wajib berniat usolli fardha jum'ati raka'ataini imaman. Jadi dia berniat di dalam lafaz niatnya, kemudian dalam hatinya berniat menjadi imam. Wal mu'adatu, dan salat mengulangi. Salat mengulangi sebagaimana yang sudah pernah kita jelaskan juga bagaimana salat mengulangi itu. Seandainya kita sudah salat kemudian ada kawan yang belum salat, lalu dia minta tolong karena dia hobi berjamaah, ketujuh berjamaah supaya dapat pahala banyak, maka boleh kita membantu orang tadi. Lalu kita bagaimana salat kita? Apa perbedaannya dengan salat yang pertama? Seandainya pian salat yang pertama tadi maghrib, jadi imam kada wajib berniat. Akan tetapi ketika pian mengulangi maghrib bersama orang lain, kemudian jadi imam lagi, maka wajib maghrib yang kedua itu berniat menjadi imam. Kemudian lagi wal mutaqaddimatu fil matar, dan menjamak salat, jamak takdim ketika waktu salat, waktu hujan juga wajib berniat si imam berjamaah. Sebenarnya salat ini wajib pada waktunya masing-masing. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu bagi orang yang beriman punya waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zuhur di waktu zuhur, asar di waktu asar, tidak bisa dibalik. Akan tetapi ada beberapa kemudahan ketika kita sedang dalam keadaan musafir, boleh zuhur kita hanya berniat nanti mengerjakannya di waktu asar, atau boleh ketika kita berhenti di waktu zuhur, asar kita tarik ke waktu zuhur, kita mengerjakan asar di waktu zuhur. Nah itu jadi boleh sebenarnya asar di waktunya sendiri, zuhur punya waktu. Tapi ketika musafir kita mengerjakan zuhur, boleh asar kita tarik ke waktu zuhur. Dan salah satu kemudahan lagi ketika kita mengerjakan sholat berjamaah, ketika hari ini hujan lebat luar biasa dan ditakutkan ketika kita pulang ke rumah maka kita tidak bisa lagi balik ke masjid untuk mengerjakan sholat berjamaah asar karena pakaian kita basah. Oleh sebabnya dalam hukum diberikan kemudahan, ketika selesai sholat zuhur berjamaah maka boleh ketika itu sambung lagi qamat. Langsung qamat si muadzin, Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah. Lalu makmum dan imam sama-sama mengerjakan salat asar. Kenapa? Kami tidak musafir, kami lagi mukim, kita di Masjid Agung ini salat zuhurnya. Kenapa? Asar dikerjakan di waktu zuhur jam 11:30. Kenapa? Boleh. Kenapa? Karena hari hujan yang lebat.
Dan ini ada kemudahan hukum ini kenapa? Karena dulu orang, pakaian orang ini kan ada sebutingan aja. Kada kita kayak ini bulik ke rumah basah, tulak lagi bejas hujan. Nah itu kan kada basah lagi, baju di rumah banyak di lemari. Kalau orang dahulu pakaian hanya satu, ditakutkan ketika pulang tidak punya pakaian lagi untuk balik ke masjid. Maka apa yang harus dilakukan? Boleh sholat zuhur asar tadi dikerjakan di waktu zuhur, menjaga berjamaah. Karena para sahabat sedih bila kada kamu berjamaah. Kalau kita karena ketergantungan dengan berjamaah ini, itu penyakit kita. Kalau para sahabat merasa sedih ketika tidak mampu hadir bersama-sama di dalam sholat berjamaah. Bahkan kan kemarin ada riwayat yang ketika ketinggalan sholat berjamaah diulanginya sholatnya tadi sebanyak 27 kali. Karena sholat berjamaah 27 kali lebih banyak pahala daripada sembahyang seorangan. Jadi diulanginya karena kada hendak pahala tadi sedikit. Bagi orang yang semacam ini Allah berikan kebaikan, Allah berikan rahmat supaya tidak bersedih di hari yang hujan. Bagaimana? Lalu diperbolehkan menjamak salat, dikumpulkan di satu waktu, menjaga salat supaya bisa dikerjakan berjamaah. Jadi nyaman Islam ini sebenarnya. Wal manzuratu jama'atan, dan ada orang yang bernazar untuk mengerjakan salat berjamaah. Maka wajiblah bagi orang tadi mengerjakan sholat berjamaah karena dia benazar. Jadi pepadah lawan imam ulun ini benazar sholat isya ini berjamaah, jadi mohon pian berniat menjadi imam. Kenapa? Karena ulun benazar karena bila benazar wajib imamnya mengikat sholat juga dengan berniat menjadi imam. Kenapa? Karena ada hajat yang dikabulkan, ulun berniat mengerjakan zuhur ini, ulun wajibkan berjamaah, ternyata dikabulkan Allah, lalu zuhur tadi atau isya tadi dikerjakanlah secara berjamaah. Kemudian syarat yang keempat lagi, yang pertama adalah makmum di belakang imam, kemudian yang mundur dari imam, kemudian yang kedua makmum mengetahui perpindahan imam, kemudian yang ketiga makmum wajib berniat, kemudian yang keempat bahwasanya ayyatawafaqa nazmu salataihima, bahwa salat imam dan makmum ini harus sama, nazamnya, aturannya harus sama. Apa yang disebut dengan aturan salat harus sama? Ayyattafiqa fil af'ali dhahirati wa illam yattafiqa fil adadi wan niyyah. Antara salat imam dan makmum ini harus sama pada af'al zahir, meskipun tidak sama pada hitungan rakaat dan niat. Nah, itu. Jadi secara fi'il zahirnya harus sama, meskipun niat dan bilangan rakaatnya kada sama. Contoh, kita sudah salat berjamaah, kemudian lagi ada orang yang minta tolong tadi. Nah, itu minta tolong salat berjamaah, lalu kawan kita tadi membantui jadi imamnya. Kita jadi orang yang ketiga, apa yang kita lakukan? Ulun belum ba'diyah lagi. Orang salat isya kita menjadi makmumnya, usolli ba'diyatal isya'i raka'ataini. Orang isya 4 rakaat, orang fardu kita menjadi makmum salat sunat, kemudian 2 rakaat lagi, bolehkah seperti itu? Maka boleh. Nah ini nanti dijelaskan. Wa tasihhu zuhru khalfal asri, maka sahlah salat zuhur di belakang salat asar. Boleh, imam zuhur kita salat kita asar boleh, atau sebaliknya. Wal maghribu khalfal isya'i, dan salat maghrib di belakangnya salat isya. Kita sudah salat isya, kemudian lagi kita ingin mengqadha salat isya yang dahulu. Ada datang sekelompok orang ke sini, orang hanyar datang, misalnya ada orang anak pengantinan sekelompok belum salat isya, kita sudah berjamaah isya, kita bukakan masjid, lalu mereka salat isya berjamaah kelompok tadi 10 orang misalnya, kita yang ke-11 apa? Hendak mengqadha maghrib, bolehkah di belakang orang berjamaah salat isya? Boleh. Nah itu boleh, maka kada sama bilangan rakaatnya tapi boleh. Atau kita hendak mengqadha subuh di belakang orang salat isya, boleh juga.
Zuhur belakang asar atau sebaliknya, asar di belakangnya zuhur, maghrib dengan isya atau isya dengan subuh, subuh dengan asar dan lain sebagainya. 5 waktu meskipun bilangan rakaatnya tidak sama, maka boleh imamnya berbeda salatnya dengan kita. Wal qada'u khalfal ada, imamnya adaan kita qada'an. Nah, itu imamnya tadi adaan lillahi ta'ala, ternyata kita membayar salat, berbeda dengan imam. Wal fardu khalfan nafli, kemudian salat fardu di belakangnya salat sunnah, boleh. Wa kadzalika aksu kullu dzalik, seperti itu pula babalikannya. Orang salat tarawih, usolli sunat tarawih raka'ataini ada imam lillahi ta'ala, Allahu akbar, kita di belakang usolli fardhu subhi raka'ataini qada'an lillahi ta'ala, Allahu akbar, imam salat tarawih kita qada'an. Bolehkah seperti itu? Boleh aja. Nah, cuma bila imam tarawih kita jangan salat isya, ketahuan kena pada mengqadha. Jadi niatnya dibayar subuh aja, dihitung umur kita. Nah, itu kan kemarin dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i, bagaimana dibayar semampu kita. Kayak kita berisi hutang harus ada pengakuan. Nah, kada baik kalau bila kita punya hutang pura-pura tetamu orangnya kada heran-heran. Yang penting kita baik, ulun bersedia membayar hutang, tapi tunggu ada rezekinya. Ulun siap ya Allah membayar hutang-hutang salat ulun, tapi sekemampuan ulun. Maka ada salah satu kaul kemarin, boleh aja kita mengerjakan salat sunnah, akan tetapi ada sebagian berjamaah, jamaah batakun, boleh kajar salat sunnah di depan, kita di belakang mengqadha, boleh. Nah, itu cuma kunutnya nanti kada usah bangkat tangan. Nah, itu kalau ketahuan aja sopan kita. Orang tarawih, jadi kita kunutnya tidak mengangkat tangan karena ketahuan kena. Atau ba'diyah maghrib, ba'diyah maghrib kita bukan ba'diyah tapi qadaan subuh, atau kita sesudah ba'diyah isya kita mengqadha salat isya yang dahulu-dahulu, boleh seperti itu. Fala tasihhu maktubatun khalfa janazatin au kusufin. Akan tetapi ada beberapa jenis salat yang tidak sah, yang berbeda aturan salatnya, seperti salat jenazah. Salat jenazah kan tidak ada ruku, sujud dan lain sebagainya, maka tidak sah salat jenazah. Orang salat jenazah kita di belakang menjadi makmum. Salat zuhur maka itu berbeda nazamnya. Atau salat kusuf, salat gerhana bulan dan gerhana matahari, kita menjadi makmum salat fardu pun tidak sah karena berbeda aturannya. Atau nanti juga tidak sah orang mukim salat dengan kita, orang ini salatnya mengqasar, kita salat sempurna pun tidak masuk di dalam salat berjamaah, kada boleh. Orang ini mukim salat isya 4 rakaat, kita ini mengqasar isya 2 rakaat, maka kita tidak boleh jadi makmum orang yang mukim tadi, karena perbedaan daripada aturan salatnya yang berbeda, nazamnya atau aturan di dalam salat berbeda. Wallahu a'lam bissawab. Nanti diulang penjelasan yang keempat insyaallah. Ada pertanyaan? Dah ya. على هذه النية ولكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.